dzikrillah ta'ala ba'da fi'lil awamiri wastinabil maharimi mulazimatun dzikri lillahi wa 'alaika bih ayyuhal murid fi kulli hal wa kulli waqtin wa fi kulli makan fi qalbi wa lisan. Ya, setelah kita seorang pengarang daripada kitab Adabus Sulukil Murid Al-Imam Habibul Haddad jalan ya kita mendapat hadratillah ta'ala. Setelah kita awamiri melakukan apa yang Allah perintahkan, wastinabul maharim ya menjauhkan apa yang Allah larang, mulazimatun zikri biasain kita berzikir. Mulazimatul zikrillah biasain kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bih biasain setelah kita ya melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, mulazimatul zikrillah biasakan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika biasain ayyuhal murid, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari Allah, orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli hal, dalam segala keadaan, wa fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, wa fi kulli makan, dalam setiap tempat, bil qalbi wal lisan, bil qalbi wal lisan, di hati dan di mulut. Ya. Ketika ente mencintai duniawi, dunia bentuknya harta, dunia bentuknya tahta, dunia bentuk wanita, harta, tahta, wanita. Ya, ketika ente kepengen sama harta, sama tahta, sama wanita, ya, pasti ente selalu menyebut dia, selalu menyebut tahta tadi, selalu menyebut harta, selalu menyebut wanita tadi yang inti senangnya semua. Paham? Padahal itu ada yang punya. Walillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in. Ya, langit bumi punya Allah. Allah lah yang berkuasa di bumi ini, di langit ini. Ya. Ketika kita menyintai yang punya harta, tahta, wanita, pasti kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Pasti kita menjauhkan apa yang Allah larang. Tadi ayat tadi tuh, apa tadi ayat yang dibaca? Abi, ya tadi, berarti Toha yang tadi surat Toha, lupa itu ya. Gitu ya. Jadi biasakan kata Imam Habibul Haddad pada seorang murid, pada seorang yang ingin sampai kepada Allah, kehadratin Allah Subhanahu wa taala, fi kulli hal wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan, setiap keadaan, setiap waktu, setiap tempat, fi qalbi walisan menyebut asma Allah Subhanahu wa dzikru alladhi yasma'u jami'u ma'ani azkar wa samrotiha batina wa zahirati huwa qaulu la ilaha illallah. Gampang kira gitu. Dengan la ilaha illallah orang selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan la ilaha illallah tadi orang yang enggak pernah zikir, yang enggak pernah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, celaka, ya, akan tenggelam dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebut satu sekali kalimat la ilaha illallah, ketika orang di luar Islam dia masuk Islam, nyebut kalimat la ilaha illallah, dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, dosanya sudah selesai. Orang dibilang bid'ah, tahlilan bid'ah, zikiran bid'ah, maulid bid'ah. Padahal di situ disebut
untuk litajdidul iman, untuk memperbarui iman dalam tahlilan. Menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Dalam tahlilan kita mengingat ada seorang tetangga kita, teman kita yang mati, bahwasanya kita bahkan pulang ke rahmatullah. Al-maut mau'izatul mu'minin. Cukup dalam tahlilan tadi, seorang yang dia tadi tahlil, dia ingat mati. Apa yang mungkin orang yang diundang tahlil ingat mati? Mungkin nggak? Yes. Kagak mungkin. Dia mikirin makanan nih. Makanannya enak, kagak ntar nih. Ya kan? Dia mikirin makanan nih. Tapi ketika seorang dididik dengan gurunya dididik, yang manusia tadi terdidik dengan tuntunan pandan ilmu agama, dia nggak sampai ke situ, nggak mikirin makanan. Yang dipikirkan nanti akan disebutkan kalimat la ilaha illallah. Ya, bukan disebutkan di jalan tadi, di setiap hal dia, setiap waktu dia, di mana dia berada, fi qalbi wal lisan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fil qalbi wal lisan, dimanapun dia berada disebutkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam kitab-kitab Kaifa Takunul Ghaniyan, ya, siapa orang kata Rasulullah SAW, bisa baca kalimat la ilaha illallah waktu pagi 1000 kali, ya, Allah limpah luaskan rezekinya. Pagi hari 1000 kali Allah limpah suarakan rezekinya. Baca kalimat la ilaha illallah. Apalagi lam yang pertama itu panjangnya, itu akan mengobati penyakit ain. Apa penyakit ain? Penyakit hati, sombong, iri, hasad, dengki. Kalimat lam pertama dipanjangin. Itu ane dapat daripada guru ane, Gus Dia. Gus Dia itu pamannya Gus Idam. Guru ane kelas 2 aliyah di pondok pesantren anak. Ya, kalimat la ilaha illallah dibaca 1 kali aja akan melebur segala dosa kita, akan menghilangkan segala penyakit hati. Lam pertama dipanjang, nyanyi la ilaha illallah. Artiin tiada Tuhan selain Allah. Itu lam pertama tadi yang panjang akan mengobati penyakit dari penyakit hati. Penyakit itu yang berat, penyakit hati. Kalau penyakit dohir gampang obat, gitu kan? Ya kelihatan, tapi penyakit hati siapa yang tahu? Ini orang mukanya cakep, mukanya baik, siapa yang tahu dia hasad? Siapa yang tahu dia dengki? Paham? Kalau dia nggak koreksi dirinya sendiri, kan paling susah, penyakit paling susah diobatin tuh, yang ada tahu, dokter nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin apa? Majelis ilmu yang bisa ngobatin, dia datang. Ya, bengkelnya hati ya, majelis ilmu bengkelnya hati. Oh, majelis dohir malah sakit, sakit itu, ya malah sakit malah sakit dah. Lagi nggak kita BPJS, aduh, pokoknya bakal mati dah BPJS. Keluarga aneh mati semua di rumah sakit ya kan, BPJS, nggak jelas BPJS ya kan, lagi duluin. Lagi BPJS-nya kelas berapa yang paling murah? Kelas 1 ya? Kelas 3 paling murah? Kelas 3, ya udah. Dokternya dokter-dokteran, dokter praktek semua. Ini kisah nyata. Dimulai babe aneh, ibu aneh, empok aneh, adek aneh, empok aneh, ya kan? 8 orang mati di rumah sakit, ya kan? BPJS gratis. Yang udah kan gratis. Ya, mati dulu. Kali ada duitnya. Dokter gak ada yang profesional, yang benar-benar dokter, yang benar-benar profesinya dia dokter, mahal harganya. Gitu ya. Yang lain sihnya praktek. Ya untung-untungan BPJS dia bisa hidup, bisa mati. Banyak kan mati. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita pada sehat ya. Amin. Amin. Wa huwallazi
wa huwa dzikru alladhi yu'maru bi mulazatin ahlil bidayatin wa yarju ilaihi ahlil nihayah. Itu zikir kalimat la ilaha illallah yu'ammaru, diperintahkan mulazamatihi. Ya, biasain itu ahlil bidayah wa yarju ila ahlil nihayah. Orang yang benar-benar dia ahlinya Allah Ta'ala, dia nggak pernah lepas kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat hidupnya. Kayaknya kalau pengen meninggal baca la ilaha illallah gampang, biasain tiap hari baca kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau pengen basah nih lidah kita nih, mulut kita basah kalimat la ilaha illallah, akhir hayat kita la ilaha illallah, biasain. Yang kita pengen kan nih endingnya dunia nih pulang ke rahmatullah, ucapan la ilaha illallah. Endingnya dunia bukan kaya, hilang semua kekayaan. Endingnya dunia bukan sukses, hilang semua. Bisa gak orang yang top, orang yang hebat di dunia sampai dia pulang ke rahmatullah, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak meninggal ya. Orang hebat tuh, orang top. Ya, kayaknya inti jangan kaget melihat orang yang kaya raya, jangan kaget. Lihat yang orang bisa istiqomah dia dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu kaget dia, subhanallah. Dia bisa istiqomah dan lidahnya nggak pernah basah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang sholat inti jangan tinggalin, inti mau baca 33 ke, inti mau baca 100, inti mau baca 1000, inti mau baca 3 kali, inti mau baca sekali. Jangan tinggalin habis sholat, karena itu endingnya hidup. Kita meyakinkan akhir hidup kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu endingnya hidup. Jangan dikatakan ahlul bidayah wa yarju ilahi halul nihayah. Ya, ahlul bidayah orang yang awalnya dia baca kalimat la ilaha illallah wa yarju ilahi ahlil nihayah. Dia akan menjadi ahli nihayah, orang yang akhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa man sarrahu ayazzuqa say'an min asrihi tariq. Siapa orang yang dia bahagia ayyajuka syai'an, merasakan segala sesuatu min asrori thoriq, ya, daripada rahasia-rahasianya jalan, wa yaksifu bisai'in min anwa'il haqiqah. Seorang yang tadi bisa membaca kalimat la ilaha illallah, dia bahagia, dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah dalam kebahagiaan, ayyajuku syai'an min asrori thoriq, dia akan merasakan sesuatu, ya, rahasia daripada jalan, wa yaksifu bisai'in, dan akan kebuka dengan segala sesuatu min anwa'il haqiqah, daripada macam-macamnya sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah Ta'ala Subhanahu, dia akan merasakan sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada dia akan merasakan. Falyattaqib ala zikrillah ta'ala. Bagaimana caranya? Falyattaqib, biasakanlah ala zikrillah ta'ala biqalbil hadirin, dengan qalbi yang hadir. Baca kalimat la ilaha illallah, hadirkan di qalbi. La ilaha illallah, hadirkan di qalbi. Ente senang, hadirkan di la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ente baca senang. Ya, ente senang baca kalimat la ilaha illallah, inti hadirkan di qalbi. Inti tahu hakikah sejatinya inti sebenarnya siapa. Yang kata Rasulullah, man arafa nafsahu fa huwa arafa rabbahu. Kalau ingin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal diri kita. Bagaimana caranya? Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada seisi dunia selain Allah.
Ya, nah ada kita semuanya isi dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya manusia yang di dunia semuanya mati. Dunia akan hancur semuanya. Yang tidak hancur kalimat la ilaha illallah. Biasain baca kalimat la ilaha illallah. Kita biasain waman farrahu ayazzuqa sayaan. Siapa orang yang bisa bahagia, bisa merasakan segala sesuatu min asril thariqah, daripada sir-sirnya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kalimat la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adabu wafirin, dengan adab yang sempurna kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nang kadang yang lebih tahlil tadi adabnya sempurna nih, yang lebih tahlil kita baca kalimat la ilaha panjang juga panjang dah. La ilaha panjang banget ya kan. Wah, la ilaha hampir 1000 kali ya kan. Bisa banyak-banyak, yang penting seorang yang tadi membaca kalimat la ilaha illallah bisa hadir di hati. Sebanyak-banyak. Cukup 10 kali, ya diulang 3 kali jadi 13 kali. Ya. Gara-gara tahlilan bisa menjadi tidak bisa menjadi haram. Bisa jadi haram tahlilan. Yang mimpin enggak tahu diri. Yang mimpin enggak tahu diri. Wali yang mati ulama, yang meninggal ulama bebas dah, yang meninggal wali bebas dah. Ini orang biasa aja. Yang penting bisa hadir di hati kalimat la ilaha illallah, bacanya pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah mau kemana? Ya, ada mau joget la ilaha illallah. Lah, hancur semua kalimatnya. Ya kan? Lu kan baca zikir gitu kan? La ilaha illallah, la ilaha. Pelan-pelan monyet, ya kan? Kamu juga bacanya pelan-pelan, hayatin, hadirkan di hati. Gimana baca kencang-kencang, ya, nggak diajarin hati. Cuma nanti bacaan, ya, bukan menjadi pahala, menjadi dosa. Ya kan? Itu cukup baca 3 kali, cukup baca 10 kali, 3 tutup udah. Ya, apa yang kata Rasulullah? Ada yang sakimun, ada yang jual hajatin, ada yang doib, yang tahlil, ada yang sakimun nih. Ini bukan masuk dalam sholatnya, sampai setiap acara. Ya, ada yang sakimun, yang tahlil, ada yang sakimun, ada yang sakit, dia pengen batang tahlil. Dia tahu yang mimpin dia lama. Ya, kalimat la ilaha illallah bukan minta dihadirkan yatin orang tadi yang mimpin tahlil tadi. Bukan minta didengar Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperbarui iman. Tapi apa? Minta didengar orang yang datang berjamaah, yang datang tahlil tadi, minta didengar dia. Banyak gak gitu? Banyak. Ya, kalau lo panjang baca 100 kali, cukup 11 kali, 3 kali. Ini yang datang sakit nih, dia pengen datang, diundang, karena diundang gak enak tetangganya. Ada yang jual hajatin, dia punya hajat, kali aja tahlil jam 8:30 kelar, jam 8 kelar. Isya kan setengah lika, sekarang jam 7 lewat berapa? Hah? Jam 7 lewat 5 menit. Acara setengah 8, jam 8 kelar udah. Katanya habis isya, kan pada isya tahlilan di rumah nih. Mulai jam 8. Tahlil aja nggak ada orang, dia datang tinggal kasih makanan. Orang meninggal yang baru makanannya, paham? Kadang-kadang orang meninggal makanannya, sedekahnya. Nah, udah sedekah nih, pulang deh lu. Lu udah setengah habis isya, lu datang jam 8. Bego. Ya kan? Pokoknya kan begitu kan? Nanti habis isya datang ya ke rumah nih ya. Habis isya udah isya datang dah. Isya udah pada orang di masjid udah kelar. Ya kan? Tak setengah 8, jam 8 udah selesai. Paham? Orang ada kebutuhan masing-masing. Jangan kebaik buatan baik jadi fitnah. Ya, kecuali inti bikin tahlil sendiri seturuan bebas dah, inti mau bikin jam 9 jam 10 bodo amat udah. Kalau seturuan kan kita undang tetangga.
Ya kan? Ada yang jual hajat, yang dia punya hajat, kelar tahlil jam 8 dia ada acara nih perlu. Mau ke sono lagi. Sama ke rumah saudaranya. Ya, yang ketiga ada yang doi pun, ada yang lemah, pengen tahlil. Ya, karena dia lemah, dia tahu jam 9 dia nggak datang. Jam 8 dia datang. Dia biasa tidur jam 8 udah setengah jam 8 atau 10 dia tidur. Enak dia datang jam 8 pulang dia tidur. Kan dia datang yang nggak muda semua, tua-tua juga pada dah datang. Orang udah tua, udah rentan. Umur 60, 70 itu nggak bisa dibohongin. Mau gagah kayak gimana juga tetap ya dia lemah, kembali lagi ke orok. Gitu ya. Ini harus jadi punya rasa. Acara tapi sisa nanti ke rumah nih, kata yang ngundang nih. Ya, nggak tahu ini mulanya jam apa. Ini kebiasaan. Jangan. Terus kelar-kelar kalau ceramahnya lagi, wah Allah, kelar-kelar jam 10. Ya, kesianan orang ada kebutuhan masing-masing. Ceramah inti nggak bawa manfaat. Itu ceramah, aneh di ngerokok ini ceramah. Lu ngapain dengan ceramah inti? Paham gak ini? Itu lihat tempat, lihat waktu. Kecuali inti bikin maulid, bebas dah inti di kampung inti, ya kan? Ya jam 10 selesai, nggak masalah dah. Yang jalan kesian, yang kita undang punya urusan masing-masing. Kita punya rasa diri kepada sesama. Gitu kan? Itu yang penting kalimat cukup la ilaha illallah. Makanya Syekhuna Khalil Bangkalan, ya, dia udah dipotongin sapi, dia gersik. Ya, Syekhuna Khalil nanti datang ke rumah nih ya, pada Isya ya, yeah. Itu aneh mau tahlilan udah potong sapi 2 ya. Ya, datang dah acara tahlilan di Syekhuna Khalil, datang seneng, wali yang datang. Kata Syekhuna Khalil, qulu jami'an la ilaha illallah. Dia Syekhuna gitu. Ikutin la ilaha illallah. Dah, anda pulang. Bingung orang. Dia pulang ke rumah. Oh, Syekhuna kan Pak Tahlil gitu, wah. Ya, dia pulang ke rumah Khalil, diparanin yang punya rumah. Cuma Syekhuna Khalil kan, ini kan inti suruh pinta. Terus, kan bisa kalimat la ilaha illallah. Ya, itu lebih besar apa yang dia punya. Sekarang gini, apa yang dia punya, barang-barang daging sapi tadi 2 ekor yang dipotong semua, bok pari semuanya. Ya, ditimbang ada 2 ton. Syekhuna Khalil panggil santrinya. Ya, suruh ambil kertas bawa pulpen. Ya, santri, ini ambil kertas bawa pulpen. Bok mari. Tulis kalimat la ilaha illallah Syekhuna Khalil, la ilaha illallah. Timbang, taruh timbangan. Mental tuh sapinya, dagingnya semuanya. Ya, kuatan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha, nggak dihadir di hati, di mulut doang. Yang diajarkan oleh Imam Abil Haddad. Ya, wa yuksafu bisay'in min anwa'il haqiqah wa yaqtaqib an dzikrillah ta'ala bi qalbil hadir wa adabil wafir wa iqbalus shadiq wa tawjil khariq. Ya. Dari Imam Abil Haddad, seorang yang diajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat haddad mau kebuka ya macam-macam ya haqiqah wal yaqtafir, biasakanlah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah bi qalbil hadir, dalam hati yang hadir, mulut ucapin, hati hadir kalimat la ilaha illallah. Wa adabul wafir, dengan adab yang sempurna. Wa iqbalus shadiq, dengan benar-benar sungguh-sungguh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawjih khariq, ya, dengan madhab kepada Allah taala di luar akal kesadaran kita. Kita udah hilang udah kalimatnya, mengucap kalimat la ilaha illallah, udah hilang pikiran kita, nggak ada dunia. Ya, nggak ada segalanya kecuali kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah hilang udah nggak mikirin apa-apaan udah. Tuh dikatakan di Quran ada. Ya, lu nggak mikir gimana udah. Ya, semua terjadi dunia dan seisinya dengan kalimat la ilaha illallah. Baca panjang-panjang. Itu beratan mana itu? Ya, berapa ton? 2 ton punya sapi itu yang terpotong. Sama 1 kalimat la ilaha illallah kalah semuanya.
Makanya kata Imam Haddad, biasain fi kulli hal wa fi kulli makan wa fi kulli waqt wa fi kulli hal wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan bi qalbi wa lisan, biasain di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, bi qalbin wa lisan, ya, bi qalbil hadir bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman istama'at hadhil ma'ani li syahsin illa kusifa bil malakutil a'la. Siapa orang yang dia paham makna kalimat la ilaha illallah, ini sembarangan itu la ilaha illallah. Dia bisa mahamin kalimat la ilaha illallah, dibaca sekali bisa mahamin. Hilang dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah nggak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada dunia inti, nggak ada inti. Kita kan nggak ada aslinya. Diadakan dengan kalimat la ilaha illallah. Diadain kalimat la ilaha illallah. Adanya kita dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Gambarangan. Orang bisa berhilang dia tuh yang ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, di mulut dan di hatinya. Illa kusifa bil malakutil a'la. Ya, Allah bukakan tuh alam malakut yang sangat tinggi buat dia. Alam langit buat dia bisa lihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bisa kalimat la ilaha illallah, oh dia udah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nggak ada dunia seisinya semuanya serta saya semuanya nggak ada kecuali Engkau ya Allah. Ya, itu Allah bukain itu. Ya, bil malakutil a'la. Wa tala'at ruh hakikatul alam aswad. Ya, wa tala'at Allah liatin tuh ruh hakikatul alamil aswad, ruh zat alam yang sangat suci. Allah liatin ruh zat alam yang sangat suci. Kalau kita yang baca bisa membaca kalimat la ilaha illallah hadirin bil qalbi, bisa hadir dalam hati. Ini gamparin dong gitu. Ya, baca pelan-pelan la ilaha illallah, pelan-pelan la ilaha. Yang kali lo banyak kan pintahin tuh, baca sampai 100, jangan 100. Ya, nanti pahamin seorang ustadz, ya paham dengan keadaan. Kalau ustadz paham dengan keadaan nih, paham dipimpin tahlil. Ini ustadz nih orang yang tahu ilmu, orang paham ilmu, paham dengan keadaan. Nggak bawa dirinya sendiri. Baca dah kalimat la ilahnya, kalimat la ilahnya 100 kali. Ini paham keadaan. Orang ustadz tahu diundang tahlil. Di sisa jalan dah jam 8, datang 9 nungguin dia, nungguin tuh ustaz, nungguin dia dulu dah. Kan banyak kan begitu kan, nungguin dia dulu dah. Padahal ustaz ya Allah pimpin tahlil, ya Allah subhanallah, bisa dah baca tahlil, bisa pimpin tahlil, doa tahlil, panggil ustaz, kan repot. Itulah penghancur agama sebenarnya. Bisa pimpin doa tahlil ustaz itu yang tahu pandangan agama. Ustaz baru ini tahlil panggil ustaz, tadi panggil ustaz ngambek, ceburin got kamu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhir zaman begitu, ya kan? Kalau bolak-balik ke mushola, bolak ke masjid, panggil ustaz, ya kan? Kan sudah akhir zaman kayak begitu. Ya, dia nggak pernah tahu keadaan. Yang ustaz itu yang tahu pandangan agama, ya kan? Itu ya nggak gampang jadi seorang ustaz. Dia capek, dia lelah menuntut ilmu. Ini nggak capek, nggak lelah dipanggil ustaz. Bisa aja dipanggil ustaz, bisa pukul beduk dipanggil ustaz. Aduh, yang robannya dipanggil ustaz. Astagfirullahaladzim. Kayak kopi putih dipanggil ustaz. Padahal kencingnya masih pada diri semuanya. Dipanggil ustaz. Ya kan? Aneh aku yakin sama bintangnya bang kencingnya pada diri.
Ya kan, kencingnya nggak beres. Kalau kencingnya nggak beres gimana? Gimana kalimat la ilaha illallah kan sampai kepada Allah Ta'ala, orang yang tidak suci. Ya, nggak bersih dalam istinjaknya. Itu kan, panggil ustad. Bewokan itu dipanggil ustad. Coba bewokan itu dipanggil ustad. Kan ustad tuh kambing. Ya. Aduh, akhir zaman. Kayak begitu akhir zaman gitu ya. Kayaknya hati-hati gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika seorang tadi ya membaca kalimat la ilaha illallah, dia paham maknanya, wa tola'at ruh haqiqah alamil asfa. Dia tahu tuh, Allah kasih lihat tuh ruh, ya hakikatnya ruh pada alam yang sangat suci. Wa syahadat ainul sirah jamalil aqdazil asma. Dan Allah kasih lihat tuh pandangan dia tuh, asrornya dia, ya jamalul aqdas, ya sifat cakepnya, sifat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma yang sangat tinggi. Terlihat tuh ketika dibaca kalimat la ilaha illallah, ya biqalbil hadir, dengan qalbi yang hadir ketika dibaca kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Itu kalimat la ilaha illallah doang. Allah la ilallah la ilaha mau kemana? Ya, beruk ya. Itu Ustaz beruk tuh yang ngajarin gitu. Ajarin dong, cukup dosa banyak-banyak, kalimat la 3 kali udah. Cukup baca-baca la ilaha illallah. Waduh, macam-macam disebutin banyak banget. Simpulan sepanjang lu udah. Ya, cukup ambil kertas Haji Pikirtos yang ada di kertas ini semua namanya. Ya. Tuh, jal kuburohum min ahlil mirinda, jal kuburohum raudhah min riyadil wa jannal mawbir. Udah cukup gitu. Bocor atu semuanya namanya. Amin. Doa dari begini. Panjang sampai turun ke bawah. Sampai tidur. Ya, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Itu makanya bedain ustad bukan ustad. Itu yang dibilang siapa? Pak Doyok. Tuh, yang boleh tahu Pak Dok, jangan Ustad Doyok, jangan Pak Doyok. Oh, Ustad ya Allah, cuma bajunya doang putih, kopiah putih. Tuh, pulang tahlil enggak kasih duit. Tuh, ada Ustad aja Doyok tadi tuh. Anjing mau kan. Allah, kan subhanallah Ustad. Mana Ustad nungguin dia. Kita dibegoin orang bego. Kan ini turunan kiai, biar turunan kiai dibego buat apa? Kita kan turunan kiai dibego buat apa? Paham? Apa kata Imam Ghazali? Ya, lu mau keturunan wali, siapa yang nggak belajar, sampai bego. Itu wajib lah. Belajar. Gitu kan? Wa takun ayuhal murid mukassiru min tatafakkur wa huwa ala salatil aqsam. Orang yang dia menuntut ilmu, yang ustaz yang menuntut ilmu untuk apa? Minta ustaz. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muqassiru min tafakkur, banyaklah tafakkur. Wa huwa ala salatil aqsam. Ada 3 perkara, sisanya malam Jumat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.